Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang tujuan dan strategi jangka panjang, di mana saya sendiri Ria Rista NIM 18.900.13. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah sasaran jangka panjang yang ditentukan sebagai hasil akhir spesifik yang ingin dicapai sebuah organisasi dengan melakukan misi. Selanjutnya yaitu sifat tujuan jangka panjang. Sifat tujuan jangka panjang sebaiknya kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dimengerti, menantang, hierarki, dapat diraih, dan selaras antar unit organisasi. Setiap tujuan harus dikaitkan dengan kerangka waktu. Tujuan secara umum dinyatakan dalam istilah seperti pertumbuhan aset, pertumbuhan penjualan, portabilitas, pangsa pasar, derajat dan sifat diversifikasi, derajat dan sifat integrasi vertikal, laba per lembar saham, dan penanggung-jawaban sosial. Tujuan yang ditetapkan secara jelas menawarkan banyak keuntungan. Selanjutnya, tujuan jangka panjang yang dibutuhkan dalam organisasi. Tujuan jangka panjang yang dibutuhkan dalam organisasi yaitu mencakup pada level corporate, divisional, dan fungsional dan dari semua organisasi-organisasi. Untuk mencapai kemakmuran jangka panjang, para perencana strategis umumnya menetapkan perencanaan jangka panjang dalam 7 bidang, yaitu portabilitas, kemampuan dari suatu perusahaan untuk beroperasi dalam jangka panjang bergantung pada tingkat laba yang memadai. Kedua, produktivitas. Para manajer strategis secara terus mencoba meningkatkan produktivitas sistem mereka. Ketiga, posisi kompetitif. Salah satu ukuran keberhasilan perusahaan adalah salah satu dominasi relatifnya di pasar. Keempat, pengembangan karyawan. Karyawan menghargai pendidikan dan pelatihan sebagian karena hal tersebut mengarah pada kompensasi dan jaminan kerja yang lebih tinggi. Yang kelima, hubungan dengan karyawan. Apakah terkait dengan kontrak serikat pekerja atau tidak? Perusahaan-perusahaan secara aktif mencoba untuk mengembangkan hubungan baik dengan karyawan. Keenam, kepemimpinan teknologi. Perusahaan harus memutuskan apakah akan menjadi pemimpin atau hanya jadi pengikut di pasar. Ketujuh, tanggung jawab kepada masyarakat. Para manajer memahami tanggung jawab mereka terhadap pelanggan dan masyarakat secara umum. Perkenalkan, nama saya Sri Hamdani. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tipe tujuan umum dalam organisasi. Nah, dalam tipe tujuan umum organisasi terbagi menjadi dua, yaitu tujuan keuangan dan tujuan strategi. Nah, dalam tujuan umum organisasi, yaitu tujuan keuangan, mencakup mereka yang berasosiasi dengan pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba dividen yang lebih tinggi, margin laba yang lebih besar, imbal hasil investasi yang lebih besar, laba per lembar saham yang lebih besar, meningkatkan harga saham dan meningkatkan aliran kas dan sebagainya. Yang kedua yaitu tujuan strategi. Nah, yang mencakup hal-hal demikian yaitu pangsa pasar yang lebih besar. Di antaranya adalah pengiriman tepat waktu yang lebih cepat dan tepat daripada pesaing. Adapun yang kedua adalah jenis-jenis strategi. Nah, dalam jenis-jenis strategi ini terbagi yang pertama yaitu strategi integrasi ke depan, yaitu strategi yang memperoleh kepemimpinan untuk meningkatkan kontrol kas distribusi dan paritel. Dan yang kedua adalah strategi integrasi ke belakang, yaitu yang mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol kas pemasukan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu strategi integrasi horizontal, yaitu mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pesaing. Selanjutnya yaitu strategi penetrasi pasar, yaitu mencari pembagian pasar untuk meningkatkan produk dan jasa saat ini melewati usaha pemasaran yang lebih cepat. Dan yang selanjutnya yaitu strategi penetrasi pasar, yaitu mencari berbagai pasar untuk meningkatkan produk dan jasa, dan ini melewati usaha pemasaran yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu pengembangan pasar, yaitu memperkenalkan produk atau jasa yang baru ke area geografis yang baru.
Selanjutnya, strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk ini yaitu untuk mencari penjualan dan meningkatkan produk dan jasa untuk pengembangan yang baru. Strategi diverifikasi yang terkait yaitu menambahkan produk atau jasa yang baru namun tetap terkait dengan produk yang lama. Selanjutnya yaitu strategi diverifikasi tidak terkait yaitu menambahkan produk atau jasa yang baru namun tidak terkait. Selanjutnya yaitu strategi pengurangan, yaitu pengelompokan lewat pengurangan biaya dan aset untuk pengembalian, penurunan penjualan, dan laba. Dan strategi pelepasan, yaitu menjual divisi atau pembagian organisasi. Selanjutnya adalah strategi likuidasi, yaitu menjual aset perusahaan atas nilai nyata mereka. Demikian. Selanjutnya yaitu pengertian generik strategi organisasi. Terbagi atas dua, ada pengertian umumnya yaitu strategi merupakan proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya yaitu pengertian khusus. Strategi merupakan tindakan yang bersifat senantiasa meningkatkan inkremental dan terus-menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.